Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Jihan Umar. Dan kita ikuti berita dari RRI Manado. Tanaman kelapa jenis kelapa dalam sampai saat ini masih menjadi andalan petani di Sulawesi Utara termasuk Minahasa Utara. Balai Pengujian Tanaman Palma PSIP Minahasa Utara telah memperkenalkan sejumlah varietas baru tanaman kelapa untuk peremajaan. Dengan luas lahan 46.000 hektar, tanaman kelapa masih menjadi andalan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Minahasa Utara. Kalangan petani kelapa di Minahasa Utara menyebutkan BSIP menyalurkan bibit unggulan kelapa pendek yaitu Bido dan kelapa lokal Mabangat Kuning di Kecamatan Wori. Semua kelapa ini dikembangkan di BSIP meskipun sebagian kelapa khas dari daerah lain. Menurut petani kelapa, Bido dan Mabangat Kuning 2 tahun sudah berbuah dengan kapasitas 70-150 butir per tahun. Jarak tanam terbaik yaitu 6 meter x 16 meter agar ada tanaman sela seperti jagung. Juniati Sambiran, ahli POPT atau pengendali pengganggu tumbuhan, kepada RRI menyebutkan jenis kelapa kini semakin tangguh menangkal penyakit. Kelapa perpekarangan itu jadi satu rumah satu pohon kelapa. Supaya apa? Itu tadi ada gaya hidup. Daripada kesini diabetes bukan cuma orang besar, anak kecil. Karena suka yang manis-manis, mengapa kita tidak memberi yang secara alami? Itu tadi ada di Pamugar. Anak sakit perut tuh misalnya, orang bilang jangan minum susu, jangan minum santan. Orang keracunan minum santan, kenapa tidak ambil sendiri sama dengan itu? Supaya apa? Pembiayaan di luar semakin kecil, fokus menyekolahkan anak semakin bagus. Kalau cuma mau hidup hari-hari, kita rasa lebih dari cukup itu satu pohon kelapa di satu pekarangan. Sementara itu, ahli tanaman kelapa Profesor Hengki Novarianto mengatakan sebagian besar petani kelapa masih menanam jenis kelapa dalam atau kelapa tinggi di Sulawesi Utara. Satu tipe dalam atau tall type yang di Indonesia banyak ditanam oleh petani kita. Pohonnya tinggi-tinggi, ada yang sudah 15-20 meter lebih. Itu yang disebut kelapa dalam atau tall type, dan di Indonesia ada sekitar 98% seperti itu. Yang kedua yang disebut kelapa genja atau dwarf type. Nah, kelapa genja ini lebih banyak ditanam di halaman-halaman rumah, perkantoran, dan hotel. Karena dia menariknya, warnanya juga macam-macam dan lebih seragam daripada kelapa dalam. Dari pemerhati dan petani kelapa Jefferson Waniwantah menyatakan, meski harga produk kelapa seperti minyak dan kopra naik turun, Sulawesi Utara tetap mengandalkan tanaman palma itu. Masih menjadi tanaman unggulan ya di masyarakat petani Sulawesi Utara, karena sangat berdampak ya terhadap pertumbuhan perekonomian, pendapatan masyarakat petani itu sendiri, baik aspek sosial, budaya maupun juga ekonomi. Dan memang Sulawesi Utara tidak bisa dipisahkan dengan Niur Melambai, artinya kelapa menjadi produk unggulan dari masyarakat petani Sulawesi Utara. BSIP sudah mengembangkan banyak varian kelapa di Sulawesi Utara, antara lain genjah entok kebumen, kelapa genjah salak, kelapa genjak oranye, sagrat bitung sulut, dan kelapa genjah raja. RRI Manado, Audi Kandores terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. 10 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang terseret arus sungai di Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 7 orang mahasiswa ditemukan dalam keadaan selamat, sementara 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Gorontalo bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas, BPBD, serta masyarakat berhasil mengevakuasi para mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo UNG yang terseret arus sungai di Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango malam tadi. Komandan Lanal Gorontalo Letkol Laut Marta Nurflianto dikonfirmasi RRI menyebut kejadian tragis tersebut terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah saat 10 mahasiswa jurusan Teknik Geologi UNG tersebut tengah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata KKN dengan tugas pemetaan wilayah pegunungan di desa tersebut. Mendapatkan informasi tersebut, Lanal Gorontalo langsung mengarahkan personil dan bekerjasama dengan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Pada Rabu dini hari, pukul 1:45, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan seluruh korban. 7 orang mahasiswa ditemukan dalam keadaan selamat, sementara 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Para korban kemudian dievakuasi ke posko SAR untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kami berkoordinasi langsung dengan Kepala Kantor SAR Provinsi Gorontalo. Memang masih dibutuhkan untuk bantuan SAR. Kami kirimkan 7 orang anggota Pak kemarin tadi malam langsung menuju ke lokasi. Kami bersama teman-teman tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas maupun dari masyarakat kemudian bergerak menuju ke lokasi. Perjalanan sekitar 1,5 jam dengan medan yang sangat lumayan sulit, lewati sungai, lewati bukit, naik turun, licin. Alhamdulillah bisa sampai ke lokasi. Kondisi korban juga sudah mulai lemas. Kemudian kita bersama-sama mengevakuasi mereka menuju ke posko yang disediakan itu, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk korban 3 orang, kemudian yang selamat 7 orang sudah dievakuasi kemarin ke posko, kemudian dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi yang selamat. Untuk personel kami juga aman, bisa kembali dengan aman, Pak, tim SAR gabungan. Komandan Lanal Gorontalo, Marta Nurflianto menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari tugas TNI AL serta sebagai bentuk kesiapan Pangkalan TNI AL Gorontalo dalam menghadapi situasi darurat, khususnya yang melibatkan operasi pencarian dan pertolongan. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi perubahan kondisi alam, terutama saat melaksanakan aktivitas di wilayah rawan bencana seperti sungai dan pegunungan. Dari Gorontalo, Rustianeta Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berbekal pengalamannya sebagai mantan karyawan dealer, seorang pria AMS 32 tahun warga Limboto Kabupaten Gorontalo nekat mencuri sepeda motor. Polresta Gorontalo Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 9 unit sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh seorang pelaku tunggal berinisial AMS 32 tahun. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 15 April 2025, Kapolresta Gorontalo Kota Kombes Pol Ade Permana menjelaskan, dari 9 unit motor yang dicuri, 8 diantaranya berasal dari lokasi kota Gorontalo, sedangkan 1 unit lainnya dicuri di wilayah Kabupaten Gorontalo. Pelaku AMS diketahui merupakan mantan karyawan salah satu dealer sepeda motor di Gorontalo. Berbekal pengalamannya di bidang tersebut, AMS memanfaatkan pengetahuan teknisnya untuk melancarkan aksi. Ia menggunakan kunci duplikat untuk membobol dan membawa kabur kendaraan para korban. Di pelaporan yaitu hari Senin tanggal 24 Maret tahun 2025, yang mana salah satu korban ini sedang berada di salah satu kafe yang berada di kota tengah, yaitu yang bernama Cafe Eksotis, yang mana biasa korban ini sedang melakukan atau sedang minum kopi. Kemudian ketika dia mau kembali, dia didapati bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di tempat. Dia cari kemana-mana, dia tanya orang yang sekitarnya juga tidak tahu. Kemudian dia membuat laporan dan pihak dari kami, yaitu Satreskrim, melakukan penyelidikan. Kita memanggil para saksi, namun belum membuahkan hasil. Dan ketika pada tanggal 11 April, dari serangkaian penyelidikan, kita dapatkan beberapa informasi dan mengarah kepada pelaku, yaitu berinisial ASM, umur 31 tahun, yaitu beralamat di Kecamatan Dutulonaa, Kecamatan Limboto.
yaitu pekerjaan wira swasta. Yang mana dari hasil penyelidikan, kemudian kami dapatkan 2 lagi sepeda motor yang dia ambil dari wilayah kota juga. Kemudian kami lakukan pengembangan sehingga didapatkan menjadi 9 sepeda motor barang bukti, yang mana 8 adalah TKP-nya di kota Gorontalo kota. Kemudian 1 TKP di wilayah Kabupaten Gorontalo. Aksi pencurian yang dilakukan AMS ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kapolresta juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor untuk segera datang ke Polresta Gorontalo Kota dengan membawa dokumen kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB. Saat ini pelaku AMS telah diamankan di Mapolresta untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Program pemerintah daerah Gerakan Pangan Murah memberi kontribusi terhadap daya beli masyarakat. Gejolak ekonomi secara global dan nasional tidak bisa dipungkiri ikut mempengaruhi daya beli masyarakat. Bahkan di saat peningkatan kebutuhan saat Hari Raya Keagamaan ikut terdampak. Terobosan pemerintah daerah melalui program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Pangan Daerah Kepulauan Sangihe Insinyur Rence Tamboto mengatakan melalui program GPM yang diefektifkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, dengan dilaksanakan GPM ini yang rencana cuma 9 kali kita laksanakan, dan kita ternyata melaksanakan 12 kali. Kenapa begitu? Karena dari pemantauan kami di lapangan terjadi peningkatan daya beli masyarakat terhadap pelaksanaan GPM itu sendiri, terutama terhadap beras distribusi SPHP yang diluncurkan oleh Badan Pangan Nasional yang diperintahkan kepada pimpinan Bulog Pusat untuk mendistribusikan beras SPHP ini. Di samping itu 9 bahan pokok lainnya juga menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan GPM itu. Nah, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tahun ini ketambahan tenor 3. Nah, dapat dilihat peningkatan ekonomi masyarakat ini dengan perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, dari omset penjualan yang biasanya 20-30 juta ini meningkat dari 40-60 juta setiap kali kita melaksanakan GPM. Pemerintah daerah melalui program GPM menyediakan kebutuhan bahan pangan dengan harga murah. Program kolaborasi Pemda bersama Bulog dan distributor pangan memberi pengaruh besar terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Hal ini pun dibuktikan dengan tingginya permintaan produk terutama beras di setiap kegiatan yang digelar di sejumlah wilayah. Anton Lahobe melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga tomat di Talaut meroket hingga menembus Rp24.000 per kilogramnya. Menjelang perayaan Hari Keagamaan Paskah, harga komoditi pangan jenis bumbu dapur di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan cukup signifikan. Saat ini kenaikan yang sangat terasa terjadi pada jenis bumbu dapur tomat. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Bahkan menurut pedagang, tomat akan naik lagi pada besok hari, mengingat pembelian tomat dari Manado mencapai Rp452.000 per kas. 20 per cubak penjualan 15, tomat 1 kilo 24, bawang merah turun sedikit, cuma 5.000 sih, turun 5.000 jadi 55, biasanya kan penjualan 60, sekarang turun 55. Tapi besok sayang mahal sekali, soalnya sekarang di Manado satu kas 430, jadi penjualan di sini entah besok berapa itu.
Ditambahkan bumbu dapur lain yang naik diantaranya adalah cabai rawit merah. Cabai rawit merah yang sebelumnya Rp115.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dan bawang putih turun dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Lintas Magota Rabu 16 April 2025 bersama saya Jihan Nabila Umar. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.